Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kutipan inspiratif dari salah satu pemimpin spiritual terbesar di dunia, Billy Graham. Billy Graham adalah seorang pengkhotbah Kristen evangelis yang terkenal di seluruh dunia. Selama karirnya yang panjang, ia memberikan kuliah-kuliah dan khotbah-khotbah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Kutipan-kutipan dari Billy Graham seringkali menginspirasi orang untuk mencari makna kehidupan yang lebih dalam dan memberikan harapan di tengah kesulitan. Berikut ini adalah beberapa kutipan inspiratif dari Billy Graham, yang akan memotivasi Anda. Iman tidak memperpanjang hidupmu, tetapi iman mempersiapkanmu untuk bertemu Tuhan. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak abadi, dan pada akhirnya kita semua akan pergi. Namun, melalui iman, kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan bertemu Tuhan. Doa adalah jalan untuk membuka pintu penyelesaian atas setiap masalah dalam hidupmu. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa doa adalah cara yang efektif untuk menghadapi masalah dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan hikmat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi hanya awal dari petualangan yang lebih besar. Kutipan ini menghibur kita bahwa meskipun kematian adalah suatu kenyataan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita dapat memandang kematian sebagai awal dari petualangan yang lebih besar dengan Tuhan di surga. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat memulai ulang dari hari ini, dan membuat masa depan yang berbeda. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat memulai ulang dari hari ini, dan mengubah arah hidup kita. Kita harus fokus pada masa depan dan melakukan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita merasa putus asa, kita harus berpegang teguh pada iman, dan mengandalkan Tuhan untuk memberikan kekuatan. Kutipan ini mengingatkan kita, bahwa dalam situasi sulit, kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan mengandalkan kekuatannya. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada di sisi kita, dan siap membantu kita. Rumahku ada di surga, aku hanya sedang berjalan-jalan di dunia ini. Kutipan ini mengingatkan kita, bahwa kita bukanlah makhluk yang kekal di dunia ini, tetapi kita hanya melewati dunia ini. Rumah sejati kita ada di surga, bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidup kamu, tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kutipan ini memberikan pengertian bahwa kita harus mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita harus kehilangan hal-hal yang penting bagi kita, namun Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik, dan lebih baik lagi untuk kita di masa depan. Tidak ada salahnya untuk orang memiliki kekayaan. Yang salahnya ialah apabila kekayaan menguasai orang. Kutipan ini mengingatkan kita, bahwa uang dan kekayaan tidak boleh menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Sebaliknya, kita harus memprioritaskan kebaikan dan kebahagiaan orang lain, serta mempertahankan nilai-nilai moral yang benar. Adalah tugas Roh Kudus untuk menyatakan kesalahan, tugas Allah untuk menghakimi, dan tugas saya untuk mengasihi. Kutipan ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki sikap yang penuh kasih dan pengertian terhadap orang lain, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Sebagai manusia, kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, melainkan kita harus membantu mereka untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Apakah saya takut akan kematian? Tidak, saya menanti-nantikan kematian dengan penuh harap. Saya sedang berharap untuk bertemu muka dengan Tuhan, dan itu bisa terjadi kapan saja. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kematian hanyalah pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik dan abadi bersama dengan Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan dan harapan pada Tuhan, sehingga kita bisa mengatasi rasa takut dan kekhawatiran tentang kematian. Salib memberitahu kita bahwa Allah memahami dosa dan penderitaan kita, karena Dia menanggung semuanya
Kutipan ini mengajarkan kepada kita bahwa melalui salib, Allah memahami semua penderitaan dan kesalahan kita karena Dia mengambil semuanya dalam diri Yesus Kristus. Kita dapat menemukan kedamaian dan pengampunan dalam Tuhan, bahkan ketika kita merasa terpuruk oleh dosa dan penderitaan. Keberanian menular. Ketika seorang pemberani mempertahankan pendiriannya, seringkali orang lain menjadi lebih tegar. Kutipan ini mengajarkan bahwa keberanian dapat menular dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika seseorang memiliki keberanian untuk mempertahankan keyakinannya, ini dapat memotivasi orang lain untuk melakukannya juga. Allah telah memberi kita dua tangan, satu untuk menerima dan yang lainnya untuk memberi. Kutipan ini mengajarkan pentingnya memberi kepada orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan atau rezeki, kita harus bersedia memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Namun, kita juga harus belajar menerima bantuan dari orang lain ketika kita membutuhkannya. Ini adalah sikap rendah hati yang harus dimiliki oleh setiap orang. Allah telah memberi kita dua telinga dan satu mulut, yang harus memberitahu kita bahwa kita perlu mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kutipan ini mengajarkan pentingnya mendengarkan orang lain dan memahami pandangan mereka. Sebelum berbicara, kita harus belajar untuk mendengarkan dengan seksama dan mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Kita harus menghormati pendapat dan pandangan orang lain, dan belajar untuk berbicara dengan bijak dan berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Allah membuktikan cintanya di atas salib. Ketika Kristus tergantung, berdarah, dan mati, itu adalah Allah yang mengatakan kepada dunia, "Aku mencintaimu." Kutipan ini mengajarkan bahwa cinta Allah begitu besar, sehingga Dia mengirimkan putranya sendiri untuk mati di atas salib demi keselamatan kita. Melalui kematian Kristus, kita dapat menerima pengampunan dosa dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk menghargai cinta Allah dan menyatakan kasih kita kepada orang lain. Kehendak Allah tidak akan membawa kita ke tempat di mana kasih karunia Allah tidak bisa menopang kita. Kutipan ini mengajarkan bahwa ketika kita mengikuti kehendak Allah, Dia akan memberikan kasih karunia dan kekuatan untuk menyelesaikan segala hal yang Dia inginkan dari kita. Kita tidak akan pernah dibawa ke situasi atau tantangan yang tidak dapat kita hadapi, asalkan kita mempercayai Allah dan mengandalkan kasih karunia-Nya. Warisan terbesar yang dapat diberikan seseorang kepada anak-anak dan cucu-cucunya bukanlah uang atau barang material lainnya yang terkumpul dalam hidupnya, tetapi warisan karakter dan iman. Kutipan ini mengajarkan bahwa pentingnya menanamkan karakter dan iman yang baik pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita harus memberikan teladan yang baik dalam hidup kita, memperlihatkan sikap rendah hati, kejujuran, dan kasih dalam setiap tindakan kita. Ini akan menjadi warisan yang berharga bagi generasi selanjutnya. Nah, itu dia beberapa kutipan inspiratif dari Billy Graham yang dapat memotivasi kita untuk hidup dengan lebih baik. Jangan lupa untuk berbagi kutipan-kutipan ini dengan teman dan keluarga Anda, agar mereka juga dapat terinspirasi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.